Salam sejahtera sahabat. Stay at home, work from home. Tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Atau lebih tepatnya, berkarya dari rumah. Kerja apa dari rumah? Kita berkarya, kemudian upload karya kita di YouTube. Ada banyak hal yang membuat orang tertarik. Masalahnya, yang kita anggap positif belum tentu positif bagi yang lain. Yang terpikir oleh saya saat ini adalah literasi kitab suci. Mendengar kata kitab suci, kalian pasti berteriak dalam hati, "Hah? Kitab suci?" Berteriaklah dalam hati supaya tidak mengagetkan. Kitab suci, kalian pasti tidak tertarik. Sudah aku duga. Mohon bersabar, nanti kalian lihat cara penyampaian dari saya. Kemungkinan kalian akan berubah jadi cakep. Maaf, maksudnya berubah pikiran. Saya bukan ahli kitab suci. Di saat pandemi seperti ini, tiba-tiba semua pekerjaan saya terhenti. Saya mengisi waktu dengan membaca kitab suci. Nah, di saat membaca itu, saya merasa resah. Kemudian saya mencatat semua keresahan saya itu. Semacam usaha untuk berdamai dengan keresahan itu. Kemudian saya berpikir, masa saya simpan sendiri catatan saya ini? Ini harus saya sharingkan. Siapa tahu kita punya keresahan yang sama. Cari teman, mohon maaf. Awalnya ini untuk kaum muda, karena mereka masih muda, masih punya banyak waktu. Masalahnya, punya waktu belum tentu punya kemauan. Maaf loh ya. Bagi yang sudah mulai membaca, pasti ada bagian yang membuat kalian resah. Jangan disimpan sendiri, sharingkan. Mengapa saya menekankan berdasarkan keresahan? Supaya hasil karya kalian itu otentik. Itu milik kalian. Itu pengalaman hidup kalian sendiri. Kemudian, walaupun dalam pengerjaannya, kalian bisa browsing dari sana-sini, belajar dari sana-sini. Tapi jangan asal bikin ya. Harus dikonsep dulu, supaya karya kalian itu, supaya hasil karya kalian itu rapi. Atau jelas penyampaiannya. Supaya ada, saya tidak membatasi untuk kaum muda, ini berlaku untuk semua. Sahabat, perlu saya tekankan di sini, membaca kitab suci tidak membuat kita pintar, tidak membuat kita kaya. Jadi sia-sia dong membaca kitab suci? Tentu tidak. Itu teguran keras dari hati nurani. Membaca kitab suci membuat kita berhikmat. Apa itu berhikmat? Arti berhikmat dari kata dasar hikmat, artinya arif atau bijak. Ternyata arti hikmat lebih luas dari itu, yaitu semua pikiran, ucapan, tindakan, perbuatan manusia yang ilahi, maksudnya yang berasal dari Tuhan. Unsur-unsur dalam berhikmat ada beberapa, diantaranya adalah kebijaksanaan, kearifan, penuh kesabaran, penuh pengertian, penuh pertimbangan, toleran, berbela rasa, dan semua tindakan yang ilahi. Kalau seandainya dengan kegiatan ini kalian menjadi kaya, itu bonus. Jangan terlalu berharap. Kita work from home, kita lakukan saja kegiatan yang positif. Work from home, berkarya dari rumah. Sahabat yang berhemat, berikut adalah persiapannya. Saat merekam video, kalian perkenalkan nama dan asal daerah. Edit video dengan video editor. Kalian bisa upload dari Play Store gratis. Di cover dikasih tulisan Rohani Katolik, huruf besar, untuk menghindari ada yang salah masuk. Di bawahnya ditambahkan topik yang dibahas. Selanjutnya, kalian bacakan bacaan yang ingin kalian bahas. Jangan terlalu panjang. Bikin konsep dulu dengan cara mencatat semua yang ingin disampaikan. Kata per kata yang diucapkan itu ditulis. Kemudian berlatih di depan kaca sampai lancar dan hafal paling tidak urutannya. Di sini pada saat ini kalian bisa improvisasi, artinya
tidak sama persis dengan catatan tidak apa-apa, asal jelas penyampaiannya. Ulang lagi ekspresinya, pengucapan, sampai terlihat bagus. Bisa belajar dari YouTuber top. Yang perlu diperhatikan, dilarang menghina orang, dilarang menjelekkan orang, suku, agama, atau ras. Berikut adalah cara penyampaian dari saya. Salam sejahtera, sahabat. Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Toto Setiawahyudi dari lingkungan Santo Fransiskus Gereja Bunda Maria, Cirebon. Bacaan yang ingin saya bahas, saya ambil dari Injil Lukas bab 17 pasal 17 ayat 5-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Setelah membaca bacaan ini, saya resah. Apakah saya punya iman sebesar biji sesawi? Apa yang terpikir mendengar setelah mendengar bacaan itu? Apa ya? Kayaknya gitulah. Maksudnya kan udah jelas, kenapa harus dijelasin lagi? Mungkin karena sudah berulang kali mendengar, jadi malah nggak kepikiran. Memang harus dipikirin ya. Itu reaksi kita kalau mendengar sabda Tuhan. Mari kita ulas. Tambahkanlah iman kami. Ekspektasinya atau jawaban yang diharapkan paling tidak seperti, ya, nanti saya tambah, atau tidak, terima kasih. Tapi jawaban Tuhan Yesus bukan seperti yang diharapkan. Iman itu bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Kalau jumlah, bisa jadi jawaban Tuhan Yesus, "Oke, imanmu saya tambah 1, jadi sekarang kamu punya 2. Hahaha, gak lucu." Iman itu kualitas, ukurannya sangat relatif. Artinya, arti iman itu artinya dari kamus, artinya keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Tapi artinya lebih dari itu, yaitu seberapa dekat relasi saya dengan Tuhan. Sangat personal. Misalnya, kita ambil contoh, misalnya kita kenal dengan Pastor Paroki, tapi apakah pernah berkomunikasi 2 arah dengan beliau? Artinya berbincang-bincang dengan beliau. Tidak semua kan? Apa yang harus dilakukan supaya lebih beriman? Kita harus mengenal Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan dan menjalankan atau mengetahui kehendak Tuhan? Ya, dengan cara membaca kitab suci. Karena firman Tuhan ada di situ. Seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes. Kalimat pertama Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan seterusnya. Dan bagaimana menjalankan kehendak Tuhan? Dengan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan yang kita baca tadi di kitab suci, firman Tuhan tadi, dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk mengenal Tuhan, kita berdoa, membangun kedekatan dengan Tuhan. Doa yang baik itu seolah-olah berbincang-bincang dengan Tuhan, atau semacam meditasi yang berbincang-bincang dengan Tuhan. Itu tadi tentang iman, yaitu kualitas relasi kedekatan dengan Tuhan. Lalu, apa jawaban Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di luar ekspektasi. Saya bacakan lagi. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Biji sesawi itu kecil atau sedikit untuk ukuran iman.
Seandainya kita punya iman yang sedikit itu, apa yang terjadi? Kita dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Kita dikasih bonus, dikasih karunia, bisa melakukan mujizat atau semacam itu. Kita bisa menyuruh pohon ara, lalu pohon ara itu terbantun artinya tercabut. Pohon ara itu tercabut atau mencabut dirinya sendiri, kemudian bergerak ke laut, kemudian menanam dirinya sendiri. Kuasa yang luar biasa. Di sini saya jadi tambah resah. Awalnya saya pikir jawaban Tuhan Yesus itu kiasan atau perumpamaan, karena diawali dengan kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tapi ternyata janji Tuhan Yesus itu benar, bukan kiasan. Benar-benar benar. Kalau kita browsing ya, kisah orang-orang kudus, mereka dinobatkan menjadi santo atau santa karena mereka bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan ada yang bisa menghidupkan orang mati. Mereka melakukannya dalam nama Yesus. Mengapa mereka bisa memperoleh karunia sebesar itu? Karena cara hidup mereka. Maksudnya segala pikiran, perbuatan, tindakan mereka itu bersifat ilahi, bukan duniawi. Apakah saya bisa? Timbul pertanyaan. Bisa, asal, ini syaratnya yang susah. Syaratnya segala pikiran, perbuatan, tindakan saya harus bersifat ilahi, bukan duniawi. Susah, karena sehari-hari porsi yang terbanyak adalah keduniawian. Saya ambil contoh ya. Misalnya saya dikasih karunia bisa menyembuhkan. Apa yang terjadi? Saya jadi sombong, kemudian menyalahgunakan karunia itu. Misalnya ada yang datang minta disembuhkan, pasti saya menyalahgunakan karunia itu. Walaupun saat melakukannya itu saya seolah-olah tidak menyalahgunakan. Jadi setelah orang itu sembuh, saya akan bilang kepada dia, sebenarnya saya tidak meminta bayarannya, tapi kalau mau ngasih seikhlasnya gak apa-apa kok. Wah bro, itu menyalahgunakan karunia. Tapi harus dibedakan ya dengan dokter. Kalau dokter itu karena memang pekerjaannya, jadi harus dibayar. Atau contoh yang sehari-hari saja. Sebenarnya Tuhan itu memberi karunia kepada semua orang tanpa terkecuali. Misalnya saat keberhasilan dalam hal pelajaran atau pekerjaan, di situ ada campur tangan Tuhan. Saya bisa berhasil karena bakat, keterampilan, dan kemampuan saya itu karunia, dan saya jarang mensyukurinya. Misalnya lagi, saat saya sakit, saya berdoa supaya sembuh. Apabila saya lakukan doa saya itu dengan penuh keyakinan, proses sembuhnya lebih cepat. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya saya ambil dari Injil Lukas. Ini saya ringkas saja dari Injil Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 19. Di situ diceritakan ketika ia memasuki suatu desa. Ia maksudnya Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu kata kuncinya ternyata. Tuhan Yesus tidak menyentuh orang kusta itu. Mereka berteriak dari jauh, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka, kemudian berkata, dan mereka sembuh. Jadi kuncinya ada di imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini bukti saat kita sakit, kalau kita berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, maka proses sembuh menjadi lebih cepat. Iman atau rasa percaya kita itu yang mempercepat proses penyembuhan. Yang menghambat karunia, tadi sudah saya singgung, yaitu cara hidup kita yang masih keduniawian dan menyalahgunakan karunia itu. Misalnya, saya dikasih karunia kepandaian. Bisa jadi demi kepentingan ekonomi mungkin ya. Demi kepentingan ekonomi, saya memutarbalikkan fakta yang salah seolah-olah jadi benar dan menyebarkan kebencian, menyebarkan hoax. Itu contoh penyalahgunaan karunia. Berikut adalah yang paling penting dari bahasan kita. Apa yang terjadi dengan para rasul setelah itu? Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para rasul penuh dengan Roh Kudus. Mereka dengan penuh semangat memberitakan Injil, menyampaikan kabar gembira kepada banyak orang. Saya bacakan Kisah Para Rasul bab 5, pasal 5 ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Terbukti, para rasul punya iman dan bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat, tidak menyalahgunakan karunia itu. Sahabat yang berhikmat, demikian contoh versi saya. Mari kita mulai work from home, berkarya dari rumah. Kalau kalian berkenan, mohon subscribe. Saya akan membahas bahasan yang berhubungan dengan edukasi. Saya sangat berharap kalian melanjutkan yang sudah saya mulai. Teman yang lain bisa saling membantu dengan cara subscribe. Jadi kita bisa membuat semacam komunitas yang bisa saling mendukung. Saya pernah membaca tulisan yang berhubungan dengan beramal dan bersedekah, karya Mbak Rosa HS. Mohon Mbak Rosa memuat ulang versi video terus upload ke YouTube. Artikel ini sangat pas dengan kondisi sekarang, syarat dengan keresahan. Terima kasih. Tuhan memberkati. God bless you.